Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah untuk meneruskan kajian kita tentang kaidah qiraat Imam Al-Kisai. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang perbedaan antara Imam Ad-Duri dengan Imam Abul Harits. Imam Ad-Duri adalah imam perawi kedua ya, perawi kedua dari Imam Al-Kisai. Sedangkan Abul Harits adalah perawi pertama dari Imam Al-Kisai. Keduanya sama-sama membaca kepada Imam Al-Kisai. Akan tetapi ada perbedaan dalam hal imalah. Ya, di mana bacaan Imam Maduri itu lebih banyak imalahnya dibandingkan Abul Harits. Ada beberapa kata yang oleh Imam Ad-Duri dimalahkan, namun oleh Abul Harits dibaca dengan fathah. Ya. Nah, di sini akan kemarin kita sudah sampai pada pembahasan ini ya. Jadi ada beberapa lafadz ya, seperti misalnya an-nar, an-nahar, ad-dar, al-khimar, bikintor, ya, absorihim, wa aubariha, ansori, wasari'u, yusari'un, nusari'u, albari'u. Ini semuanya dimalahkan oleh Imam Ad-Duri. Namun dengan syarat, ya, ro, ro yang ada di akhir lafaz tersebut, ya, atau sebelum imalah itu ya, ini yang dimalahkan an alif ya, alif sebelum ro. Seperti an-nar dibacanya an-nir, an-nahar, an-nahir. Nunnya tidak diikuti imalah, ya. Bukan dibaca an-nihir, tapi an-nahir. Ad-dar, ad-dir. Al-khimar, al-khimir. Jadi syaratnya, ro sebelum alif itu dia harus dalam keadaan kasroh. Harus dalam keadaan kasroh itu syaratnya. Jika tidak kasroh maka tidak ada imalah. Dibaca fathah. Seperti an-naru ya. An-naru itu tidak boleh dibaca an-nair, tapi an-naru. Ya, karena tidak memenuhi syarat imalah. Syarat imalah dalam lafaz ini adalah ro-nya harus dalam keadaan kasroh. Ya. Di sini disebutkan contoh masing-masing ya. Seperti lafaz an-nar. Ulaika ashabun niri hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah ayat 39. Kemudian di surat Al-Baqarah ya, ayat ke-164 pada lafaz an-nahar itu juga dimalahkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahiri wal fulki allati tajri fil bahr. Kemudian lafaz ad-dar surat Al-An'am ayat ke-135. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدير إنه لا يفلح الظالمون. Kemudian lafaz al-khimar di surat Al-Jumu'ah ya, ayat kelima. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا. Kemudian lafaz bikin tor surat Al-Imran. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطير يؤده. Bikintir gitu ya bacanya dengan imalah. Lafaz absorihim di surat Al-Baqarah ayat 7.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absirihim ghishawah wa lahum azabun azim. Kemudian lafaz wa aubariha di surat An-Nahl ayat 80 ya. Wa min aswafiha wa aubiriha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Kemudian lafaz ansori itu ada di surat Al-Imran ayat ke-52 contohnya di situ. Qala man ansiri ila Allah. Kemudian lafaz wasari'u surat Al-Imran ayat 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Demikian juga bentuk mudhorik ya, bentuk mudhorik dari sari'u. Yusari'u juga dimalahkan ya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Bentuk lain daripada fi'il mudhari yusari'u dengan nun nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ini semuanya ada di surat Al-Mu'minun ya. Kemudian lafaz al-bari'u surat Al-Hasyr, akhir surat Al-Hasyr itu. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husni. Itu juga dimalahkan. Kemudian Imam Ad-Duri juga mengimalahkan lafaz al-kafirin. Al-kafirin. Setelah ro ada ya itu ya. Setelah ro ada ya. Tapi kalau setelah ro ada waw tidak. Al-kafirun tidak dimalahkan. Yang dimalahkan adalah alif ya. Alifnya itu. Alif setelah kaf. Al-kafirin. Kemudian juga mengimalahkan alif yang ada pada lafaz tughyanihim. Al-bawar. Al-jawar. Adhanihim. Bari'ikum. Ahya. Itu semua dimalahkan ya. Untuk al-kafirin syaratnya tadi yang pertama harus dalam keadaan jamak ya. Kalau bentuknya mufrad ya, kafir itu tidak diimalahkan. Awwala kafirin bih seperti itu, bukan awwala kafirin bih. Ya, karena dia harus dalam bentuk jamak perlu bisa diimalahkan. Ya. Kemudian syarat yang kedua, ya, jamak itu dalam keadaan nasab atau dalam keadaan majrur. Ya, dalam keadaan majrur yaitu dengan ya dan nun. Ya. Kalau seandainya setelah ro itu wawu ya al-kafirun maka tidak dimalahkan. Tidak boleh dibaca al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun enggak ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang dimalahkan itu kalau ianya itu dalam keadaan nasab atau majrur. Sehingga di sini di surat Al-A'raf ya ayat 76 tuh ya. Contohnya surat kafirun. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Dia dibaca fathah sama dengan hafaz. Tidak boleh dibaca kafirun ya. Karena tidak memenuhi syarat imalah. Demikian juga seandainya al-kafirin itu ada dilekati alif lam ya.
alif lam sebelum kata kafirun, kafirin, itu juga tetap dimalahkan. Ya, tetap dimalah, tidak masalah. Contohnya surat Al-Baqarah 34. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu walaupun ada alif lam tidak masalah, tidak jadi hambatan ya. Yang penting itu iya ada ya setelah ro ya. Setelah huruf ro ada ya sukun, maka dia dimalahkan. Meskipun dia ada alif lam atau tanpa alif lam ya, tetap dia dimalahkan. Ya, contoh yang tanpa alif lam di surat Al-An'am ayat 89. Qauman laisu biha bikafirin. Kemudian lafaz tughyanihim itu ada di 5 tempat ya di dalam Al-Qur'an. Ada 5 tempat di mana Imam Ad-Duri mengimalahkan alif setelah ya. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian yang kedua di surat Al-An'am ayat 110. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan yang ketiga di surat Al-A'raf ayat 186. Man yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian yang keempat di surat Yunus ayat 11. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan yang terakhir, yang kelima, di surat Al-Mu'minun ayat ke-75. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Itu adalah lima tempat ya, eh, yang terdapat di dalam Al-Quran untuk lafaz tuyanihim. Kemudian Imam Maduri juga mengimalahkan lafaz al-bawar yang ada di surat Ibrahim ayat 28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa akhallu qaumahum daral bawir. Dan juga lafaz al-jawar. Al-bawar, al-jawar itu mirip ya, tapi beda artinya. Al-Jawar itu ada di surat Asy-Syura ayat ke-32 ya. Wa min ayatihil jawiri fil bahri kal a'lam. Al-Jawir dia dimalahkan. Kemudian lafaz azanihim. Nah, di sini banyak nih. Ya, di sini ada 7 yang datang setelah zal. Azinihim. Bukan ezinihim tapi azinihim. Hamzah yang pertama tidak di tidak dibaca imalah. Ya, jadi yang dimalahkan yang kedua, alif yang kedua. Ada 7 tempat ya. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 19. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhinihim minas sawa'iqi hadaral maut. Dan yang kedua di surat Al-An'am ayat 25. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Kemudian yang ketiga di surat Al-Isra ayat 46. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Ini dua ayat ini sama persis ya. Sama persis. Al-An'am ayat 25 dengan Al-Isra ayat 46 itu sama persis, tidak ada perbedaan. Ya bedanya cuma
ayat sebelum dan sudahnya. Ya. Satu di Al-An'am, yang satu lagi di surat Al-Isra. Kemudian yang keempat ada di surat Al-Kahfi ayat 11. Ya. فَضَرَبْنَا عَلَى آذِينِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Ya. Yang kelima di surat Al-Kahfi ayat ke-57. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhinihim waqara. Yang keenam ada di surat Fusilat ayat ke-44. Ya. Walladzina la yu'minuna fi adhinihim waqar. Dan yang terakhir, yang ketujuh di surat Nuh ayat ke-7. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. Ya, itu adalah 7 tempat ya untuk lafadz azanihim, semuanya diimalahkan untuk Imam Ad-Duri. Adapun lafadz bari'ikum itu hanya ada di surat Al-Baqarah ayat ke-54 ya. Fatubu ila biri'ikum. Seperti itu bacanya. Dan untuk ahya itu banyak ya. Ahya, kata ahya. Ini Imam Maduri mengimalahkan alif. Ahyi. Contohnya di surat An-Najm ayat 44. Wa annahu huwa amata wa ahyi. Seperti itu. Wa ahyi. Ya. Ada catatan di sini. Jadi setiap lafadz yang dia ketika diwasolkan dibaca imalah, maka ketika wakaf juga dibaca imalah. Ya. Tapi tidak semua yang wakaf, yang wasol, enggak, tidak berlaku kebalikan ya. Ya. Tidak berlaku kebalikan. Artinya gini, kalau dia ketika wakaf, ketika dia diwasolkan, dia dibaca, tidak diimalahkan, ya, bisa saja ketika wakaf diimalahkan. Seperti contohnya yang udah pernah kita bahas ya, kata ro'al komar. Ro'al komar. Dia tidak diimalahkan. Tapi ketika wakaf pada kata ro'a, ya, ketika wakaf di situ, maka dia ada imalah. Ro'i. Ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya dia wasolnya imalah, kalau wakaf jelas imalah, ya sudah pasti imalah. Ya. Jika dia itu wasolnya itu diimalahkan, ya maka terlebih lagi wakaf ya mesti harus diimalahkan, lebih aula, ya, lebih berhak untuk diimalahkan. Tapi tidak berlaku kebalikan, ya. Ya, tidak semuanya ketika wakaf diimalahkan berarti wasol diimalahkan, tidak. Musal kitab seperti itu. Walaqad ataina Musal kitab. Dia tidak ada imalah ketika wasol Musal kitab. Tapi ketika kita mau wakaf pada kata Musa, nah ini baru ada imalah. Muse. Hmm. Kemudian di sini diterangkan apabila apabila ada alif ya, alif yang ketika dia diwasolkan dia bertanwin ya, bertanwin. Namun ketika dia diwakafkan ya, maka tanwinnya itu dibuang. Kalau dia diwasolkan berarti tanpa tanwin ya. Tanpa imalah ya. Namun ketika dia diwakafkan ya, maka dia dibaca imalah karena tanwinnya hilang. Jadi dia terhalang, imalah itu terhalang oleh tanwin. Ya, terhalang oleh tanwin. Kalau tanwinnya dibuang ya, ketika wakaf,
maka kita bisa imalah ya. Contoh ya supaya jelas. Hudan lil muttaqin. Ya, kalimat hudan itu kan ada tanwin ya. Tanwin di situ. Huda. Kalau berarti kan huda ya. Huda. Nah, di sini kalau dia disambung ya tidak ada imalah. Tidak boleh dibaca hudel lil muttaqin, tidak boleh ya. Dia tetap dibaca kayak hafaz, hudal lil muttaqin. Namun kalau kita wakaf pada kata uh, hude, huda, nah ini baru ada imalah ya. Dibacanya hude. Kenapa dibaca imalah? Karena tanwinnya itu hilang ya. Kan ketika wakaf kan tanwinnya dihapus ya, diganti dengan alif. Itu namanya mat apa itu? Huda, hakima, ya. Alima, aliman hakima, alima. Mat apa namanya? Atau Iwan. Ya, mat iwat, benar ya. Ya, tanwinnya hilang ya, diganti dengan alif. Sehingga dia dibaca malah hude. Demikian juga al-aqsal ladzi. Al-aqsal ladzi barakna haulah. Dia kalau waqaf al-aqsi. Wajanal jannataini dan wajanal jannatain ketika wasal tidak ada imalah. Tapi ketika waqaf wajani. Wasayarallahu amalakum. Ya. Ketika wasal tidak ada imalah. Tapi kalau waqaf fasayari. Fasayari. Jelas ya, insya Allah ya. Ya, baik itu tentang imalah untuk Imam Ad-Duri. Imam Ad-Duri yang tidak dimalahkan oleh Imam Abdul Harith. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, masih tentang imalah juga. Silakan. Jika ada yang masih bingung atau belum apa, belum memahami masalah imalah ini, silakan ditanyakan. Jelas ya, insya Allah ya. Tidak dijawab berarti gimana nih? Jelas Tad, insya Allah Tad, pelan-pelan aja. Jelas? Banyak, Alhamdulillah banyak kalau sih. jelas. Aturannya banyak. Iya, iya. Iya, nanti lebih banyak praktek calon, saya lebih lebih bisa paham. Ya. Baik, Nah, Tad. sekarang kita masuk ke pembahasan imalah, tapi di sini imalah yang kalau tadi ya sebelum-sebelumnya itu terkadang tidak hanya Imam Al-Kisai aja yang mengimalahkan kata-kata lafaz tadi, kecuali yang ini ya, kayak misalnya Al-Kafirin, An-Nir itu memang Ad-Duri yang mengimalahkan ya. Tapi walaupun demikian ada juga bacaan imam lain seperti Imam Ad-Duri gitu ya. An-Nar itu tidak hanya Imam Ad-Duri aja yang mengimalahkan, tapi juga ada Imam Abu Amr Al-Basri juga mengimalahkan kata-kata An-Nir ya. Ad-Dir juga ada mengimalahkan ya. Dan ada juga misalnya sama dengan Imam Hamzah dalam hal imalah ya. Nah, kali ini khusus hanya untuk Imam Al-Kisai aja ya. Apa itu? Yaitu imalah pada hak taknis. Imalah pada hak ut taknis. Ini tidak ada yang mengimalahkan kecuali hanya Imam Al-Kisai saja. Ya. Jadi ini adalah tanda untuk salah satu tanda untuk membedakan bacaan Imam Al-Kisai dari yang lain. Ya. Ketika seorang mendengar ada orang membaca ayat kok ada imalahnya gitu, itu kita masih bertanya-tanya ini. Ini bisa jadi Imam Al-Kisai ya, atau bisa jadi Imam Hamzah, atau bisa jadi Imam Abu Amr Al-Basri, atau mungkin Imam Syu'bah ya. Tapi ketika dia membaca imalah pada hak ta'nits, nah ketahuan. Berarti yang dia baca adalah Imam Al-Kisai. Sebab imam yang lain tidak membaca imalah pada hak ta'nits ketika berhenti. Ya. Apa itu hak?
At-ta'nits, ya. Hak ta'nits itu adalah hak yang ketika dia diwasolkan dibaca tak. Ya. Namun ketika wakaf dia dibaca dengan hak. Memang tertulisnya di dalam mushaf itu dengan tak ya, dengan tak atau tamar butol, tamar butol lah istilahnya ya, tak marbutoh. Itu pengertian hak ta'nits ya. Dinamakan ta'nits karena biasanya eh, kata yang mengandung tamar buto ini dia ya untuk kata-kata yang berjenis perempuan ya, meskipun tidak semuanya, ya, meskipun tidak semuanya, tapi umumnya digolongkan ke dalam mu'annats, ya, kata-kata mu'annats seperti sayyarah gitu ya, syajarah, ya, banyak itu ya di dalam Al-Quran. Itu berarti kata ini tergolong mu'annats sehingga dinamakan hak ut-ta'nits. Ya. Tapi ketika dia diwasolkan dia dibaca dengan tak, ya, dibaca dengan huruf tak. Nah, di sini Imam Al-Kisai mengimalahkan hak ut-ta'nits. Tapi di sini nanti ada perbedaan ya. Ada dua mazhab di situ untuk Imam Al-Kisai sendiri. Ya. Ada dua, bahkan ada tiga mazhab ya. Ya, ada tiga mazhab. Yang pertama ada mengimalahkan semua hak ta'nits, tidak melihat sebelum hak ta'nits itu huruf apapun. Ya, kalau kalau itu hak ta'nits sudah diimalahkan semuanya. Ini mazhab yang pertama ya. Mazhab yang kedua dia ada eh, tafsil ya. Ada tafsil, maksudnya itu ada perincian kapan dia dimalahkan dan kapan tidak ya. Ada beberapa huruf yang dia itu tidak boleh dimalahkan ya. Kalau misalnya sebelum hatanit itu ada huruf huruf misalnya huruf apa namanya mufakhomah ya, huruf apa namanya isti'la, khussodotin qid ya, maka tidak boleh dimalahkan ketika wakaf di situ. Dan yang ketiga itu ada tambahan untuk huruf akhar ya. Akhar. Akhar itu hamzah, kaf, ha dengan ro. Ini juga ada ada perinciannya gitu. Ada perincian kapan dimalahkan dan kapan tidak dimalahkan. Baik, contoh untuk yang imalah pada huruf-huruf yang disepakati ini ya. Ini semua sepakat ini dimalahkan. Ya. Itu hurufnya ada beberapa tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 huruf ya. Fajatat Zainabun lidaudin asyams ya. Fa, jim, ta, zai, ya, nun, ba, lam, dal, waw, dal, shin, mim, dan sin. Contoh, khalifah itu fa ya. Nanti dibacanya khalifah itu. Nahjah, nahjih, thalathah, thalathih, maitah, maitih, a'izzah, a'izzih, khosyah dibaca khosyih, jannah dibaca jannih, habbah, habbih, lailah, lailih, ladzah, ladzih, quwwah, quwwih, al-afidah dibaca al-afidih, aisyah, aisyih, rahmah dibaca rohmih, khomsah, khomsih. Ini semua disepakati ya. Ini huruf tidak ada madhab di sini. Semua sepakat itu dibaca imalah. Ya.
Untuk huruf yang akhar, hamzah, kaf, ha, dan ro, itu ada syaratnya kapan dia diimalahkan. Kalau syaratnya terpenuhi, maka dia diimalahkan. Kalau tidak, ya tidak boleh diimalahkan. Ya. Ini kalau mengikuti madhab tafsil namanya. Madhab tafsil itu dia memperinci gitu ya. Memperinci, tidak sembarangan mengimalahkan. Dia hanya mengimalahkan kalau memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak diimalahkan. Apa syaratnya? Ya, syaratnya itu sebelum huruf ini, sebelum huruf akhar, itu harus berupa ya, ya, berupa ya, ya sukun, ya sukun, atau kasroh, ya, atau kasroh, atau sebelum kasroh itu sukun, ya. Sukun sebelum kasroh, ada sukun sebelum kasroh. Ya. Contoh ya, hai ah, hai ah itu ada hamzah ya. Sebelum hamzah kan ada huruf ya, ya, huruf ya. Maka dia memenuhi syarat, ya, dibacanya hai malaikah. Malaika itu kan huruf kaf ya. Ini termasuk huruf akhar. Tapi karena sebelum sebelum huruf kaf itu kasroh, al-malai, maka dia dimalahkan. Al-malaike, seperti itu. Demikian juga kata al-aikah dibaca al-aike. Alihah, ya dia ada kasroh ya. Ada kasroh sebelum huruf ha itu. Ali, aliheh dibaca aliheh. Kabiroh, karena sebelum roh itu ada ya. Kabireh. Al-akhirah, ya, itu huruf ro, ya, termasuk huruf akhar. Sebelum huruf ro adalah huruf ko yang dalam keadaan kasroh, maka dia diimalahkan. Ya, baik. Untuk madhab yang ini semua yang kita pelajari ini madhab yang terpilih ya. Ya, jadi memperinci dia. Nanti ada madhab yang dia semuanya dimalahkan, tidak mempedulikan. Ya, baik itu huruf akhar atau huruf fajatat, Zainab, ladudu syams misalnya itu, atau huruf itu huruf yang huruf musta'li ya atau isti'la, itu semua dimalahkan. Tapi yang di sini ini adalah madhab tafsil. Tafsil itu memperinci. Ya. Yang gampang ya madhab yang ini yang yang mengimalahkan semuanya gitu. Tidak masalah ya. Dalam prakteknya kita boleh tidak kita boleh untuk yang ini yang huruf akhar dengan huruf isti'la itu, ya kita boleh boleh membaca dua madhab ini. Ya, boleh memilih. Huruf istilah itu khussodautin qid ya. Ditambah lagi dengan dua huruf yaitu ha sama ain. Ha ya. Jadi ada 9. Ya. Di sini dikatakan untuk yang rojih itu memang dia tidak dimalahkan kalau setelah sebelum ta'nits ha ta'nits ini ada huruf isti'la atau huruf ha dan ain ya. Contoh as-sokhah ya. Fa idza ja'atis sokhah, itu kan setelah sebelum sebelum hatanit kan ada huruf kho ya. Kho termasuk huruf istilah, khussodok tinkit, huruf yang tebal. Maka dia tidak ada imalah di situ untuk madhab tafsil, madhab tafsili. Jadi bacanya seperti biasa. As-sokhoh. Ya. Tapi yang untuk madhab yang umum itu dimalahkan, tidak masalah. As-sokhih. Kata khososoh juga itu tidak dimalahkan ya untuk yang madhab tafsili. Karena sebelum hatanit ada huruf sod, dan sod termasuk huruf isti'la. Khososoh. Namun untuk mazhab yang am, yang umum, boleh dimalahkan. Khososih, khososih.
Kemudian lafat al-haqqah, mal-haqqah di surat al-haqqah itu. Itu untuk mazhab yang tafsili tidak dimalahkan. Ya, karena sebelum hatanit itu huruf qaf, dan qaf termasuk huruf istilah, ya. Kemudian lafat al-mau'idhah juga sama, ya, tidak dimalahkan. An-natihah juga sama, tidak dimalahkan kalau waqaf di situ. Ya, meskipun boleh mengimalahkan, ya, menurut madhab yang am. Untuk huruf akhar, jika tidak memenuhi syarat tadi, jika sebelumnya bukan ya, dan sebelum huruf akhar ini adalah kasroh, ini juga tidak dimalahkan, ya. Seperti misalnya imro'ah itu. Imro'ah itu kan tak tanis, sebelum tak tanis kan ada huruf hamzah, ya. Hamzah kan masuk akhar itu. Yang masuk di dalam ini ada 5 sih. Salah satu dari 5 ini. Hamzah, 4 ya. Hamzah, kaf, ha, dan ro. Tapi karena sebelum hamzah ini huruf ro, ro-nya fathah, ya, maka dia dibaca imro'ah gitu. Untuk madhab tafsili. Tapi dalam prakteknya kita boleh aja mengimalahkan. Imro'eh. Ya. Syaukah, syauke. Safahah, safahe. Mutoharah, mutohare. Jadi untuk lafaz-lafaz ini dia ada dua cara, ya. Boleh boleh imalah dan boleh tidak. Demikian juga kalau untuk yang eh, di, didahului huruf isti'la, ya, husodok tinkir dengan huruf ha dan ain, itu juga ada dua madhab, boleh imalah, boleh tidak. Kalau yang huruf ini, yang huruf yang pertama, ya, fajazat zainabun lazudun syams. Ini memang semua sepakat, ya, semua dimalahkan. Semua madhab. Jadi baik yang tafsir maupun madhab yang am, semua sepakat dimalahkan. Jadi mereka hanya berbeda pada huruf ini, akhar sama huruf isti'la. Kemudian jika sebelum apa, hatanif itu ada huruf alif, ya, maka tidak ada imalah, ya, tidak boleh dimalahkan. Seperti kata as-sholah, dia tetap as-sholah, tidak boleh as-sholih, tidak boleh, ya. Az-zakah dibacanya az-zakah, bukan az-zaki, karena sebelum hatanif ini ada huruf alif. Alif tidak dimalahkan di sini. Dengan demikian, ini telah selesai, ya, pembahasan masalah imalah. Dan bab imalah ini merupakan intisari dari eh, kaidah daripada Imam Al-Kisai, ya. Kalau kita memahami masalah imalah, ya, insya Allah, ya, sebagian besar, ya, kaidah untuk Imam Al-Kisai bisa kita kuasai, ya, insya Allah. Kalau kita memahami masalah imalah dengan benar, ya, maka udah katakanlah bisa memahami 70% lah dari bacaan Imam Al-Kisai gitu. Ya, karena ciri khasnya Imam Al-Kisai itu dengan imalahnya, bacaan imalahnya. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian aja dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ustadz, mau nanya tadi Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Tadi yang Waalaikumsalam. semua, yang huruf yang semua ini Fajasat, Jai, ya, Zainabun. Jainabun, Ladau, ini semua boleh, ini harus diimalahkan itu Ustadz. Ya, harus dimalahkan. Kalau Ini wakof. harus diimalahkan. Kalau wakop. Hmm. Nah, Kalau wakof. Kalau bedanya sama huruf istilah yang 9 tadi. Kalau yang 9 tadi itu ada tidak perbedaan. di, nah, Ada itu tidak. kalau yang
Iya, karena ada madhab yang ngam sih, ada madhab yang mengimalahkan semuanya gitu. Madhab yang ngam ini dia mengimalahkan semua eh, hatanith kecuali alif itu. Kecuali alif. Semua pokoknya selain alif itu dimalahkan. Tidak memandang huruf isti'la atau huruf akhar. Yang madhab ini memang lebih gampang ya. Lebih gampang lah. Kalau yang tafsir ini memang agak sedikit rumit. Nah, Tapi Ustaz. diingat-ingat aja rumusnya gitu. Akhar dengan khusodok tinkit sama hak. Itu. Kalau ini yang akhar sama khusodok tinkit itu kalau akhar itu masih ada yang mengalahkan ya. Ada syaratnya tuh untuk huruf akhar. Harus ada Yang syaratnya hodor, yang dipenuhi. Ya, akhar itu hamzah, kaf, ha dengan ro. Yang hayah gitu ya. Hayah, nah, Ustaz. malaikah gitu. Itu syaratnya apa? Sebelum akhar ini sebelum akhar itu harus huruf Ya, ya, dan hurufnya sukun kasroh. atau kasrah atau hurufnya kasrah. Contohnya seperti alihah gitu. Alihah, alihah itu kan ada sebelumnya lam. Lamnya Nah, kasrah Ustaz. ini dimalahkan. Nah, Aliheh. Ali, Kalau tidak ya. ada syarat, tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh diimalahkan untuk madhab tafsil. Nah, tafsil. Nah, Ya Ustaz, thank you. tafsil ini yang Terima rumit sih. Ya, agak rumit memang tafsil. Dulu pertama-tama juga kita bingung itu ini imalahnya. Ya, Ustaz. Iya, masalah imalah masalah Jazakallah. ini masih bingung. Tapi alhamdulillah dengan seiring dengan berjalannya waktu, kemudian kita sering praktek, jadinya alhamdulillah bisa paham ya dengan Insya izin Allah. Allah. Ya, ada yang lain silakan. Tapi anehnya Imam Al-Kisai tidak mengimalahkan ja ya. Ja'a dibaca ja'a yang tidak dibaca ji ya, seperti Ibnu Dakwan ya kan. Waji'a yauma idim bi jahannam. Itu dibacanya waja'a yauma idim. Enggak, bukan itu bukan. Ini yang surat apa? Waja'a rabbuka ya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa ya. Surat Ibnu Dakwan dia kan baca imalah ya. Waji'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ini Imam Al-Kisai malah tidak mengimalahkan ja'a ya. Dibacanya sama kayak hafes. Ya, jadi harus hati-hati ini masalah imalah, tidak boleh sembarangan ya. Jangan mentang-mentang wah, ini imalah Al-Kisai rajanya imalah ya. Semua kata yang dibaca imalah oleh imam-imam itu dibaca imalah juga oleh Al-Kisai. Ya tidak semuanya ya. Ada beberapa kata yang imam lain baca imalah, maka Imam Al-Kisai malah tidak ada imalah di situ. Contohnya kayak tadi ja'a, sya'a itu tidak dimalahkan oleh Imam Al-Kisai. Baik, ada lagi silakan. Ini insya Allah mudah ya. Imam Al-Kisai bacanya mudah dan karena itulah dulu ketika kita membaca itu kita digabung dengan Ibnu Amir. Bahkan bisa digabung dengan Imam Masim sekalian. Jadi baca 3 qiraat itu ya. Imam Masim, Ibnu Amir, Imam Masim dengan Al-Kisai bisa digabung sekaligus ya. Jadi 3 qiraat bisa dibaca di jamak ya. Karena ada persamaan ya terutama dalam hal mad munfasil itu dibaca 4 harokat sama-sama 4 harokat. Jadi lebih gampang untuk digabungkan bacaannya. Jadi insya Allah mudah bacaan Imam Al-Kisai. Tinggal dipraktekkan insya Allah. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada hari Kamis yang akan datang. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanallah bihamdik. wa bihamdihi. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.